Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita sedang ada di lahan sawah Bapak siapa Pak? Bapak Sukarso di daerah Pati, Dukuh Sampang. Nah, ini jembatan Sampangnya yang terkenal ya. Nah, ini lahannya Pak Sukarso, ini ada 2 hektar dan hari ini sedang proses tanam. Nah, kita mau sharing sama teman-teman tentang salah satu produk yang sangat luar biasa, yaitu eco farming. Lu mau kemana? Nah, oke deh, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sama Ibu Sukarso aja ya, Bu Saina. Nah, saya mau tanya dulu Bu Saina, kenapa memilih pupuk eco farming, Bu? Alasannya kenapa, Bu? Kelihatannya enak. Enaknya gimana? Tanaman bisa subur, tanahnya bisa gembur. Memang beda ya? Beda ya. Jadi secara teknis itu produknya yang dipegang sama Bu Sainah ya, kecil produknya. Nah, itu merupakan pupuk organik ya, jadi bukan kimia. Itu pupuk organik yang isinya adalah bakteri. Nah, tetapi bakterinya itu bakteri yang tidur. Jadi kalau dia belum diolah, itu dia tidak aktif. Nah, penggunaannya ini lahan setelah diluku ya, Bu, di traktor itu berapa lama, Bu? Sebelum tanam? Sebelum tanam 3 hari. 3 hari yang lalu? 3 hari dulu kan berapa hari? 3 hari yang lalu ya? 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari langsung Semprot. Nah, jadi ini secara teknis ya, lahan ini di traktor ya, Bu, istilahnya di traktor. Nah, itu sehari setelahnya kemudian di spray pakai pupuk organik eco farming ya, tetapi pupuk organik eco farming ini kita aktifkan dengan menggunakan molase dengan air kelapa ya. Jadi bisa dengan tetes tebu molasenya atau dengan air kelapa sebagai makanan dari bakterinya supaya dia berkembang biak. Nah, bakterinya itu untuk satu kotak ya, untuk satu kotak kecil itu bisa dibuat menjadi 1 liter. 1 liter dengan air kelapa. Jadi air kelapa ini sebagai makanan dari bakterinya. Jadi ini bakteri positif. Jadi 1 botol 1,5 liter air mineral ya. Nah, ini dibuat untuk 2 tangki pompa. Nah, tangkinya ini berapa? 15 liter, Bu? 16. Ini tangki 16 liter. Jadi larutan pupuk organik ini dijadikan 2 tangki ya. Nah, untuk 2 hektar lahan ini ya, 2 hektar lahan ini digunakan 12 kotak bakteri yang dari eco farming ini. Jadi 12 ini dikocor, istilahnya dikocor itu dispraykan ke lahan tanahnya ya. Jadi sebelum ditanam supaya bakteri ini mengurai pembusukan di tanah itu menjadi lebih sempurna, sehingga unsur hara pada tanah yang tadinya kita menggunakan pupuk kimia itu akan mematikan unsur hara yang ada di tanah. Nah, fungsinya pupuk organik ini dia mengembalikan unsur hara yang ada di tanah, pembusukan dari jerami-jerami padi ya, dari rumput-rumputan yang di traktor itu akan terurai secara sempurna dan menjadi pupuk. Nah, ini kita bisa lihat ya tanahnya yang sudah diberikan pupuk eco farming. Jadi setelah ini tadi didiamkan selama 1 kali 24 jam ya, setelah diberikan makanan, bakterinya itu akan berkembang biak ya. Nah, ketika dispraykan di tanah, maka bakteri ini akan mengurai tanah yang tadinya mati karena pupuk kimia itu menjadi aktif. Nah, ini kita lihat nih ya, kita bedakan. Yang sebelah kanan ya, ini sisa-sisa jerami itu sudah terurai ya. Jadi dia terurai dan menjadi lembut ya, kemudian gembur di tangan. Nah, yang sebelah kanan kita lihat ini jeraminya masih ada ya, jerami-jerami padi, akar-akar padi itu masih utuh karena tidak ada yang mengurai.
tidak ada bakterinya, dan juga pertumbuhan padinya itu akan sangat berpengaruh ya. Nah, dengan pupuk organik sebetulnya kita mengurangi penggunaan obat hama atau pestisida ya. Jadi hama itu tidak suka dengan tanah yang sudah ada unsur haranya. Berbeda kalau kita menyebarkan pupuk kimia ya, biasanya ketika kita menyebar pupuk kimia hama itu mulai datang ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Dan juga bibit padinya, benih padinya ini juga baik sekali, hijau ya. Jadi tidak ada tanda-tanda hama ya, dengan daun yang menggulung itu juga tidak ada. Nah, ini perbedaannya sudah dilihat ya, buktinya bahwa jerami yang ada itu semua larut dengan sempurna. Beda dengan yang belum diberi. Juga tanahnya itu masih keras, menggumpal, liat ya. Nah, kalau yang ini dia seperti lumpur, jadi sudah bagus sekali. Nah, kemudian setelah ini kita tanam ya, nanti kita akan spray lagi dengan menggunakan eco farming ini ya. Jadi ini tadi kita buat lagi ya, kita semprot lagi sebagai pupuk. Kalau tadinya sebelum tanam dia untuk mengurai unsur hara yang ada di tanah supaya subur, tetapi setelah 14 hari kita akan spray sebagai pupuk pada tanaman, baik itu pupuk pada daun juga pada unsur hara tanahnya, sehingga daun-daun itu nanti akan berfotosintesa dengan sempurna. Nah, ini proses tanam yang sedang dilakukan ya, lahan 2 hektar, tapi nanti akan disisakan sedikit sebagai lahan pembanding. Jadi nanti ada yang tidak menggunakan eco farming, menggunakan pupuk kimia biasa, tapi yang lainnya ini menggunakan pupuk eco farming. Jadi nanti kita akan bandingkan yang pakai eco farming dan yang tidak pakai eco farming. Jadi teman-teman jangan sampai tidak mengikuti lanjutan dari video ini supaya mendapatkan edukasi yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau dari sisi harga ya Bu Saina, saya mau tanya, kan Ibu biasa pakai pupuk urea ya sama Ponska dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau Ibu pakai Ponska dan lain-lain itu total berapa Bu untuk 2 hektar? Berapa juta habisnya? Habis 5 juta. 5 juta ya, pupuk saja ya, belum obat hama ya. 5 juta. Nah, kalau ini eco farming ini Ibu habis berapa yang sudah di spray? Habis 12 kotak ya? ya. 12 kotak tuh berarti satu paket ya Bu? Ya. Satu paket 16. 16 kotak ya, itu berapa? 2.850.000. Nah, jadi perbandingannya ya Ibu-ibu, untuk satu paket 2 hektar itu menggunakan pupuk eco farming itu 13 kotak ya, kalau satu paket 16, jadi masih ada sisa 3 kotak yang nanti untuk di-spray per 14 hari, minimal 3 kali ya sampai 5 kali. Nah, itu habisnya 2.850.000. Jadi kalau nanti teman-teman membutuhkan pupuk eco farming, bisa menghubungi Ibu Sainah atau menghubungi Ibu Kunarti ya sebagai leadernya. Ya, jadi nanti bisa menghubungi langsung, karena produk eco farming ini tidak dijual di toko obat pertanian, tapi harus langsung belinya kepada membernya ya atau leadernya gitu ya. Nah, jadi itu hemat sekali kalau yang tadinya habis 5 juta ya untuk pupuk kimia, belum lagi biaya untuk sebar pupuk ya Bu. Biasanya bayar berapa Bu kalau nyebar pupuk satu kali sebar? Bayar atau disebar sendiri? Disebar sendiri. Oh, disebar sendiri ya. Kalau bayar biasanya berapa? Ya, kalau satu hari 150 orang satu. Kalau nyebar biasanya berapa hari? 2 hari. 2 hari, berarti habis 200.000 ya? Ya. 200, 300. Nah, biaya sebarnya 300.000 ya, karena butuh waktu 2 hari. Dan habisnya berapa sak Bu? Habisnya tuh 1 hektar 2,5 pental. Satu kali sebar. Satu sekali sebar tuh 1 hektar 3 pental. 3 pental. 3 pental berarti 6 sak ya. Berarti 2 hektar 12 sak ya. 12 sak ya kan sebarnya. Kalau pupuk satu kali masa tanam berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali ya. Berarti 24 sak pupuk
biaya sebarnya kira-kira 600.000 ya. Nah, berarti kalau pupuknya aja 5 juta ditambah sebar 600.000 dibandingkan dengan pupuk eco farming ini hanya 2.850.000. Nah, itu sudah hasilnya lebih baik, tidak merusak tanah, karena dengan pupuk kimia itu akan merusak tanah dan makin lama unsur hara pada tanah itu habis. Beda dengan organik ya, kalau organik itu justru semakin lama tanah kita semakin baik dan semakin subur ya. Jadi itu yang saya mau sharingkan kepada teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi Ibu Kunarti untuk mendapatkan produk ini, dan juga ada peluang bisnisnya. Jadi teman-teman tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa sebagai distributor. Jadi bisa mendistribusi di kota-kota di mana teman-teman tinggal ya, karena ini sangat menguntungkan petani ya. Kalau kita beli di pupuk kimia, kita nggak tahu biaya produksinya berapa, dan harga pupuk, baik itu pupuk organik yang dijual di toko pertanian atau pupuk kimia, semakin lama semakin mahal dan semakin sulit mendapatkannya ya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai petani. Nah, jadi ini sebagai salah satu solusi, dan menurut saya ini sangat baik sekali kalau teman-teman ingin juga bergabung ya, atau mau menggunakannya. Jadi bisa sebagai pengguna, tapi juga bisa sebagai pebisnisnya juga. Mungkin itu yang saya bisa sharing pada teman-teman. Terima kasih Ibu Saena. Ini tadi Bapak kabur ya karena ada panggilan, tapi beliau sangat pede banget ya, dan yang tandur itu juga seneng karena mereka merasakan tanahnya lebih enak untuk tandur ya, tidak keras. Biasanya tanahnya itu keras ya Bu ya, nancep ke bibit padi itu sulit ya. Karena saya juga petani, jadinya saya bisa merasakan ya, yang tandur itu juga pasti akan lebih mudah melakukan pengerjaannya, dan juga mungkin yang daud juga pasti merasa juga lebih enak nyabutinnya ya. Oke, begitu teman-teman semua, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tapi jangan lupa, kita akan videokan lagi nanti di hari kelima atau di hari ketujuh, saatnya untuk memberikan pupuk dasar pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.